Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna oleh saya, Muiz Kifari. Kita mulai. Pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna menggiring peserta didik mengetahui dan memahami tujuan mereka mempelajari sebuah materi pelajaran. Dengan mengerti tujuan tersebut, maka motivasi intrinsik peserta didik pun akan. Nah, berbeda dengan kalau pertanyaan pemantik ini merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal-hal penting dalam satu topik pembelajaran. Pertanyaan tersebut diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama peserta didik sebelum topik atau kelas. Apa hubungan keduanya? Nah, jadi di sini hubungannya adalah pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru kan agar peserta didik mencapai setelah mempelajari topik tertentu gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, misalkan kita buat nih, cara membuatnya tahap pertama ini menuliskan ide yang terlintas di pikiran terkait topik pelajaran. Misalnya di pelajaran matematika fase D, yaitu fase SMP ya, materi transformasi geometri, guru bisa menuliskan beberapa ide yang mungkin muncul mengenai dilatasi. Misal, proses pembuatan miniatur, mengubah ukuran suatu bangun baik diperbesar maupun diperkecil tanpa mengubah bentuk bangunannya. Dan yang selanjutnya, tahap kedua, kita ini akan merumuskan pertanyaan pemantik dari ide-ide yang ditemukan di tahap 1. Pertanyaan pemantik ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama berupa pertanyaan terbuka, dapat dan penting diperdebatkan di kelas bersama peserta didik tanpa melakukan proses mencari tahu sebelumnya. Nah, yang kedua adalah merupakan inti dari topik pembelajaran. Nah, di sini nanti bagian ketiga melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak peserta didik dan memikat ketertarikan mereka untuk mempelajari topik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah membalas hal konseptual atau memiliki pemahaman fisik yang filsafat. Dan tahap yang ketiga setelah kita mengetahui kriteria yang dibutuhkan, yaitu merumuskan pertanyaan pemantik dari ide-ide yang ditemukan di tahap 1 gitu ya. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut, maka guru ini bisa membuat pertanyaan pemantik yang esensial mengenai topik transformasi geometri, seperti mengapa boneka Matroska itu dari Rusia bisa menjadi contoh nyata dilatasi? Bagaimana hubungan antara bentuk asli dengan dilatasi? Apa pentingnya bagi kehidupan kita mengetahui fakta bahwa dilatasi ini dapat pembuatan proses miniatur? Nah, benda dibuat ini dengan memperkecil objek asli dan faktor dengan skala tertentu tentunya ya. Seperti misalkan kalau mati lampu, anak itu kan melihat senter, di mana senter itu kalau bentuk nyatanya kecil, tiba-tiba dia dengan jarak tertentu bisa menjadi besar. Nah, besarnya berapa kali lipatnya itu kan nanti dia akan belajar mengenai skalanya gitu ya. Oke. Nah, biasanya saat-saat listrik dipadam juga kita tahu ya, senternya tadi duk dia panjang. Oh, berarti jaraknya itu kaknya skalanya gitu ya. Itu yang harus diajarkan di peserta didik. Nah, selanjutnya untuk perhatian untuk tahap 2 gitu ya. Pada tahap 2 ini tidak semua pertanyaan ini bisa masuk kategori pertanyaan pemantik. Ada beberapa yang harus dipikirkan seperti misalkan ada pertanyaan apa benda dilatasi di kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan ini bukan termasuk pertanyaan pemantik karena pertanyaan-pertanyaan tersebut ini tidak memenuhi kriteria yang disebutkan di atas ya. Nah, menurut Wiggins dan Michte dalam bukunya The Understanding by Design, pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya membutuhkan waktu jawaban resmi dan benar sesuai buku teks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam gitu ya. Oke. Tahap ketiga ini menyusun pemahaman bermakna. Tahap ini bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ini adalah setelah mempelajari topik ini, apa yang bisa dipahami oleh peserta didik? Yang kedua adalah setelah memahami topik ini, peserta didik diharapkan bisa melakukan apa gitu ya. Nah, contoh pemahaman bermakna untuk topik perubahan wujud zat, contohnya ya, dan wujud zat, tapi transformasi geometri, maaf ya, transformasi geometri. Ini kalian coret aja, transformasi geometri. Peserta didik memahami bahwa dilatasi ini penting digunakan untuk mengubah, memperbesar, atau memperkecil ukuran suatu objek untuk membentuk kehidupan sehari-hari seperti miniatur gitu ya. Nah, Wigan dan McNee itu dalam bukunya The Understanding by Design, pemahaman bermakna ini merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpadu, yang mana peserta didik dibantu untuk membuat, mengenali, atau
memverifikasi kesimpulan, bukan hanya dengan diajar atau disampaikan. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.